Asal mula terjadinya wilayah Sentono Kembar. Sentono Kembar terletak di RT 3 RW 8 Dusun Tanggung, Desa Bubaan, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Dikisahkan pada zaman Kerajaan Medang Gamelan, Aji Saka, adipati dari Blambangan, diperintahkan untuk berdakwah supaya penyebaran Islam di daerah Jawa menyeluruh. Kemudian Aji Saka memutuskan melakukan perjalanan dakwah ditemani kedua santrinya yang bernama Abdurrahman dan Abdurrahim. Tibalah ketiganya di Dusun Tanggung, Desa Bubaan, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Mereka beristirahat sambil Aji Saka mengatur strategi untuk berdakwah. Kemudian Aji Saka mengambil keputusan supaya Abdurrahman berhenti saja di Dusun Tanggung, Desa Bubaan. Selain itu, Aji Saka memberi amanah kepada Abdurrahman untuk menjaga pusakanya. Aji Saka memberi amanah tersebut tanpa sepengetahuan Abdurrahim. Kemudian Aji Saka dan Abdurrahim melanjutkan perjalanan dakwahnya ke arah pantai yang ada di Desa Laran dan Desa Jetak sekitar daerah pantai. Pantai itu sekarang sangat dikenal dengan sebutan Pantai Soge. Setibanya Aji Saka dan Abdurrahim di daerah Pantai Soge, mereka mengalami masalah dan Aji Saka mencari pusakanya. Setelah diingat, ternyata pusaka yang dicari dititipkan ke Abdurrahman yang sedang berhenti di tengah perjalanan di Desa Bubaan. Lalu Aji Saka menyuruh Abdurrahim untuk kembali ke Desa Bubakan untuk mengambil pusaka yang dititipkan ke Abdurrahman. Sesampainya Abdurrahim di Desa Bubaan, tempat Abdurrahman menjaga pusaka, kemudian Abdurrahim meminta pusaka tersebut, namun tidak diberikan karena Abdurrahman mengingat pesan yang diberikan oleh Aji Saka supaya benar-benar menjaga pusaka tersebut dan tidak memberikannya kepada siapapun. Setelah Aji Saka lama menunggu Abdurrahim mengambil pusakanya, Aji Saka baru menyadari jika Aji Saka berpesan kepada Abdurrahman untuk menjaga pusakanya dan tidak memberikannya kepada siapapun. Lalu Aji Saka berlari menggunakan ilmunya yang disebut dalam bahasa Jawa yaitu ilmu ajian selfie-angin yang bisa menghilang berlari secepat angin. Setibanya Aji Saka di Desa Bubaan, tempat Abdurrahman menjaga pusaka, Aji Saka sudah mendapati kedua santrinya tersebut mengeluarkan kesaktian masing-masing. Penduduk sekitar menyebutnya Abdurrahman dan Abdurrahim mengeluarkan kekuatan Hono Coroko karena sudah terlalu banyak jurus-jurus yang mereka berdua keluarkan demi menjalankan perintah dari Aji Saka. Abdurrahman bersikukuh mempertahankan pusakanya karena perintah Aji Saka. Begitu pula Abdurrahim bersikukuh meminta pusaka juga karena perintah Aji Saka. Kedua santri tersebut tewas dengan adu kekuatan masing-masing. Lalu Aji Saka memakamkan mereka di sebuah pinggir jalan pegunungan di Dusun Tanggung, Desa Bubaan, Kabupaten Pacitan, tempat Abdurrahman. Makam asli berada di sebuah pinggir jalan pegunungan
Di nisan makam tersebut diberi nama Sentono Kembar. Diberi nama Sentono Kembar yang artinya Sentono adalah ajudan. Setelah beberapa tahun kemudian, pegunungan dijadikan jalan raya penghubung antara Kecamatan Tulaan dan Kecamatan Tegalombo. Biasanya, masyarakat juga menjadikan jalan raya tersebut sebagai jalan pintas untuk menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Penduduk sekitar menyebut tempat tersebut juga dengan sebutan Jalan Sentono Kembar. Konon, dahulu sebelum dirubah menjadi sebuah pondok pesantren, makam tersebut terletak di pinggir jalan pegunungan yang dipenuhi dengan kayu-kayu, di antaranya ada kayu pucang, talasan, dan kayu waru. Layaknya sebuah hutan yang sangat lebat dengan berbagai rumput, tanaman-tanaman lainnya. Tempat tersebut menjadi angker karena ada makam kedua santri dari kerajaan Medangkamelan tersebut. Bahkan, sebagian besar masyarakat percaya bahwa makam tersebut bisa dijadikan untuk nyadran. Nyadran adalah sebuah bahasa Jawa yang artinya adalah pesugihan. Sebelum tempatnya dirubah, menurut kepercayaan masyarakat setempat, ada juga yang berhasil mencari pesugihan di Sentono Kembar. Selain itu, tempat Sentono Kembar di era sekarang juga terkenal sebagai tempat untuk balap liar karena letak geografis jalannya yang sangat cocok untuk area balap. Pada tahun 2008, tempat tersebut dibeli oleh penduduk sekitar yang bernama Muhammad Abdurhamim, yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Hamim. Pak Hamim sengaja membeli lahan tersebut dengan latar belakang tempat tersebut murah karena banyak warga masyarakat sekitar percaya tempat itu angker dan sering digunakan untuk mencari pesugihan. Pak Hamim membeli lahan tersebut berencana untuk membangun pesantren di area makam Sentono Kembar. Selain itu, Pak Hamim bertujuan supaya makam Sentono Kembar tidak dijadikan masyarakat sebagai tempat yang angker dan mencari pesugihan. Pak Hamim secara bertahap. Lahan dibeli pada tahun 2006 dan pembangunan diawali dengan didirikannya sebuah mushola terlebih dahulu. Pembangunan mushola pun tidak berjalan mulus. Banyak pro dan kontra dari masyarakat juga orang-orang yang berkepentingan menggunakan Sentono Kembar sebelumnya untuk pesugihan. Pak Hamim pun pernah sakit dan menurut kepercayaan itu karena santet yang dibuat oleh dukun yang biasa menggunakan Sentono Kembar sebagai tempat pesugihan. Setelah dibangun mushola, tempat tersebut mulai dimanfaatkan fasilitasnya, yaitu untuk mengaji. Pada tahun 2008, sesuai dengan cita-cita Pak Hamim awal membeli lahan tersebut, pada tahun 2012, Pak Hamim mulai membangun pondok pesantren. Ketika pesantren sudah mulai berkembang dan menarik daya masyarakat, Pak Hamim mengembangkannya menjadi sebuah sekolah madrasah sanawiyah setara sekolah menengah pertama pada tahun 2015 atau dikenal juga dengan Madrasah Sanawiyah Nurul Huda. Pada saat itu muridnya bertahap, mulai dari 9, 16, 27, lalu menjadi 39, hingga berkembang sampai saat ini Madrasah Nurul Huda telah banyak meloloskan